Bab 650. Pemikiran Klutang. Tepat ketika Kingston Jiang mengkhawatirkan kondisi fisiknya, dering telepon yang mendesak membuyarkan pikirannya. Pagi-pagi, siapa yang menelepon? Gumamnya. Dia berjalan ke tempat tidur dan mengambil ponselnya di atas meja. Ide penelepon adalah Felix Murong. Dia mengangkat telepon dan bertanya, "Ada apa?" Sesuatu terjadi. Sebuah suara yang serius terdengar dari telepon. Mendengar ini, hati Kingston Jiang langsung khawatir, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ada apa?" "Mereka hilang." "Siapa yang hilang?" "Semuanya hilang, kamu datang ke sini." Jantung Kingston Jiang berdegup hingga ke tenggorokannya, dia menutup telepon dan berbalik akan pergi. "Suamiku, ada apa?" Klutang terbangun, bangkit, menutupi tubuhnya dengan selimut, hanya menunjukkan kepala kecilnya. Rambutnya berantakan dan beberapa cetakan stroberi di lehernya. Dia belum bangun, masih mengantuk. Felix Murong menelepon dan mengatakan bahwa sesuatu terjadi, dan semua orang menghilang, dan menyuruhku ke sana. Masih tidak jelas apa masalahnya, aku akan pergi melihatnya. "Ah!" Klutang berseru. Rasa kantuknya langsung menghilang dalam sekejap. Berbalik dan bangun, memungut pakaian di lantai, dan saat memakainya, dia berkata, "Aku akan pergi denganmu dan melihat-lihat." Kingston Jiang menganggukkan kepala. Setelah berpakaian, Klutang membasuh wajahnya, menyisir rambutnya, dan kemudian mengambil pedang pembasmi iblis dan pergi. "Suamiku, ayo pergi, mengapa kamu masih termenung?" Klutang berjalan ke pintu, melihat Kingston Jiang masih berdiri di samping kemudian memanggilnya. "Klu, pedang ini sangat berat, tindak menggunakan energi Qi, kamu dapat mengambilnya." Wajah Kingston Jiang terlihat bingung. Sebelumnya, dia mengambil pedang pembasmi iblis itu, tetapi tanpa menggunakan energi Qi, dia tidak bisa mengambilnya sama sekali. "Ah, apakah berat?" Klutang berkata dengan ekspresi terkejut, "Itu tidak terlalu berat." Dia berkata, dia membuat beberapa gerakan, dan berkata sambil tersenyum, "Ini sangat ringan." Kingston Jiang menatapnya. Melihatnya, seperti dia bukan mengayunkan pedang, tetapi tongkat kayu. Apakah kekuatan Klu berubah banyak? Kingston Jiang bingung. "Berikan padaku, aku akan mencoba." "Ini." Klutang menyerahkan pedang pembasmi iblis di tangannya. Kingston Jiang mengambilnya dengan hati-hati. Kletang. Begitu dia mengambil pedang pembasmi iblis, dia merasa sangat berat, dan dia tidak bisa memegangnya dengan kuat. Pedang jahat sejati di tangannya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara. Lantai di bawah hancur seketika. Setidaknya beratnya 150 kilogram. Kingston Jiang melihat ke lantai yang hancur dan berkata, Klutang juga terkejut. Dia tidak merasakan beratnya pedang pembasmi iblis sama sekali sebelumnya. Dia mengambilnya lagi dan berkata, "Aku benar-benar merasa sangat ringan. Lupakan saja, nanti baru dibicarakan lagi, nanti baru ditimbang." Kingston Jiang tidak bertanya lagi. Felix Murong mengatakan bahwa ada yang tidak beres dan orang-orang hilang, dan memintanya untuk datang. Dia juga sangat khawatir. "Ayo." Dia keluar duluan. Klutang mengikuti di belakang. Ini sudah jam 8 pagi. Banyak orang di keluarga Tang sudah bangun. Begitu dia turun, klan Tang berdiri dengan senyum lebar di wajahnya dan berteriak, "Kakak ipar, kakak." Klu, Kingston Jiang, sudah bangun. Jasmine He juga tersenyum, dia memandang Kingston Jiang seolah-olah dia telah melihat batangan emas. Kingston Jiang sedikit mengangguk, menanggapi mereka berdua. "Klan, berikan aku kunci mobil." Klutang mengulurkan tangan. "Oh." Klan Tang tidak bertanya mengapa, dia langsung memberikan kunci mobilnya. Klutang mengambilnya, menarik Kingston Jiang, berbalik dan pergi. "Kakak, mau kemana?" Klan Tang berteriak. "Ada sedikit urusan, aku pergi dulu," kata Klutang. Dan dia sudah keluar. Pergi ke garasi dan menuju ke rumah Suryanadan. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah Suryanadan. Aula Villa.
Felix murung duduk di sofa. Kingston Jiang berjalan mendekat dan bertanya, "Ada apa?" Felix murung terlihat serius dan berkata, "Ketika aku bangun di pagi hari, aku pergi untuk menyuruh mereka bangun dan berlatih, tetapi mengetuk pintu sangat lama, tidak ada yang membuka pintu. Aku mengetuk pintu semua orang tetapi sama, aku merasa ada yang tidak beres, kemudian menghancurkan pintu dan masuk, di dalam kamar tidak ada orang sama sekali." "Tidak ada." Kingston Jiang terkejut. "Ya." Felix murung mengangguk dan berkata, "Suryana, Kintiasu, Sylvia, dan Sheila Bai yang baru kembali semalam, semuanya tidak ada. Aku mengamati tempat kejadian. Kemarin seseorang telah datang ke sini di malam hari. Naiklah ke atas dan lihatlah." Kingston Jiang berbalik dan naik ke atas. Felix murung dan Klutang mengikuti di belakang. Kingston Jiang pergi ke kamar Kintiasu terlebih dahulu. Pintu ke balkon terbuka, lampu di kamar menyala, dan ada sebuah buku di atas meja. Felix murung berkata, "Biasanya, ketika sebelum tidur di malam hari, pasti akan menutup pintu balkon, tetapi sekarang terbuka, jelas seseorang telah datang. Siapa yang datang membawanya pergi?" Klutang juga tampak bingung. Kingston Jiang dalam diam pergi ke kamar lain dan mengamati dengan cermat. Memang ada yang menyelinap ke dalam kamar. Kembali ke lantai 1. Dia duduk di sofa, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap memenuhi ujung jari. Dia merokok dengan ekspresi serius di wajahnya. Klutang duduk di samping. Dia tahu bahwa ketika Kingston Jiang merokok, dia memikirkan masalah. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa beberapa orang menghilang dalam semalam? Kingston Jiang memiliki keraguan di benaknya. Tanpa dapat ditahan dia melirik Felix murung. Pada saat ini, dia memiliki keraguan terhadap Felix murung. "Kenapa? Meragukan aku?" Felix murung juga orang yang cerdas. Dari tampang Kingston Jiang, dia dapat menebak pikiran Kingston Jiang. Sedikit. Kingston Jiang juga tidak menyembunyikannya. Dia memang sedikit curiga terhadap Felix murung. Meskipun berhubungan beberapa saat ini, dia merasa bahwa murung bukanlah orang yang memiliki pikiran lain. Namun, bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte Gu, orang yang patut diragukan. Pada saat ini, ponsel Kingston Jiang berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia menjawab telepon tanpa berbicara. Di telepon, suara yang agak serak dan bernada rendah terdengar, "Kingston Jiang." "Siapa?" Kingston Jiang bertanya. "Tidak usah pedulikan siapa aku. Jika ingin wanitamu hidup, ingin cucu pengurus rumah keluarga Jiang, Saren Qin hidup, pergi cari kakekmu, katakan padanya, suruh dia membawa pil batin tortura milikinya, tunggu pesanan dariku lagi." Bip. Setelah orang tersebut selesai berbicara, dia menutup telepon. Kingston Jiang menelepon lagi. "Maaf, panggilan yang Anda panggil untuk sementara tidak tersedia." Ekspresi Kingston Jiang menjadi serius. Felix murung bertanya, "Siapa?" Kingston Jiang menjawab, "Mereka mencari tortura pil batin. Mereka tidak tahu bahwa aku juga punya satu. Seharusnya tidak bisa menemukan kakekku, jadi meneleponku dan memintaku untuk memberitahu kakekku, Kintiasu dan yang lainnya ditangkap oleh orang ini." Klutang duduk dalam diam di samping. Dia sangat berharap Kintiasu dan yang lainnya akan menghilang. Setelah menghilang, Kingston Jiang tidak khawatir. Dengan begini, dia akan bersamanya dengan sepenuh hati. Namun pikirannya, tidak membiarkan Kingston Jiang tahu, jika tidak, Kingston Jiang akan berpikir dia sangat jahat. "Suamiku, siapa yang menculik Kintiasu dan yang lainnya?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, mereka pasti akan menelepon lagi. Orang-orang ini tahu tortura, mereka pasti petarung, aku tidak yakin dengan kekuatan mereka, dan aku tidak dapat menggunakan energi Qi, dan tidak ada petarung di sisiku. Aku harus mencari bantuan dalam hal ini." "Ya." Felix murung mengangguk dan berkata, "Karena datang untuk tortura pil batin, mereka pasti petarung,
dan kekuatannya mungkin sangat kuat, dan kita harus mencari bantuan. Kingston Jiang berkata, sekarang hanya dapat ke Gunung Tian Shan untuk mencari ketua sekte, Jonathan Chen. Di antara orang-orang yang Kingston Jiang kenal, orang yang bisa membantunya, hanya ketua sekte, kepala faksi Gunung Tian Shan. Dan orang lain, dia tidak percaya, dia tidak dapat mempercayainya. Suamiku, biarkan aku yang pergi. Klutang berkata, aku segera ke faksi Gunung Tian Shan dan memberitahu ketua sekte tentang masalah ini. Kamu tinggal di sini dan berurusan dengan mereka. Kamu. Kingston Jiang memandang Klutang dengan khawatir. Bersambung.